Assalamualaikum Ais. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mic-nya wabarakatuh. Ustadz izin untuk matikan ya. Mic-nya Silahkan. kalian. Oke. Nanti kalau mau berbicara silahkan diaktifkan sendiri mikrofonnya. Suara Ustadz jelas ya kan? Oke. Ustadz pengen cek dulu deh untuk tugas proyek kewarganegaraannya. Yang sudah ngumpul boleh klik tanda raise hand. Yang sudah ngumpul. Ini Ustadz siapkan dulu GCR-nya. Lihat ya GCR-nya ya. Kita cek di kelas 9B terlebih dahulu. Udah berapa orang yang mengumpul? PKN. Baru 11 orang dari 31 orang. Dan ini oke, PDF ya. Kenapa sih Ustadz harus PDF ngumpulnya? Ada yang tahu kira-kira? Nih masih banyak nih yang belum nih. Ya, nah, Ustadz nggak sebut satu-satu. Pokoknya ada 22 orang. Nanti Ustadz jelaskan kenapa mengumpulnya harus PDF. Kita pindah ke kelas 9A. 9A. Ada 13 orang, kurang lebih aja. Nah, ini kada ada lampirannya apa nih? Mana nih? Apa nih? Kita kepada untuk Serahkannya aja. Lampirannya udah dah. Serahkan mana nih isinya nih? kuliah dulu banyak benar ya. Oh, ada boleh. Skripsi. Nih, jangan ditiru. Ada nih. di Word. Mun hendak di Word. PKN kayak skripsi. Kita kembalikan dulu. Nih, Pakai Word aja lah. Ngaliban orang kertas nih kaki. tulis. Karena dibuang. Kaska plagiat tuh artinya wallpaper-nya. Nah, kayak apa nih ngembalikannya? Oh, ini. Nah. Ini Word nih, apa nih Word nih? Ropi Muhlisin nih Word. Nah, Word kalau itu ketik nih. Ini Ustadz kembalikan juga nanti nih. Ada 19 orang di kelas 9A yang tidak mengerjakan. Kira-kira ada yang tahu kenapa Ustadz minta tulis tangan dan di-scan, bukan difoto? Umar tahu mungkin kenapa? Tahu. Ada tahu. Sebenarnya lebih simpel tinggal dipoto Ustadz, diupload. Iya, simpel, tapi tidak ada pelajaran di situ. Nah, jadi kenapa Ustadz minta yang pertama di-scan, sekaligus ngajari kalian bagaimana men-scan sebuah dokumen. Nah, bisa kalian menggunakan aplikasi atau menggunakan printer yang ada scan-nya. Atau ulun nggak punya aplikasinya Ustadz, ulun nggak punya printernya. Bisa dipoto saja, lalu fotonya dirubah jadi PDF. Ya nggak? Bisa nggak? Astagfirullah. Bisa, iya. Banyak yang nggak tahu. Nah, nanti jangan sampai antum ini kan kelas 9 sudah. Nanti lulus nggak bisa ngubah foto jadi PDF. Nah, itu kan konyol sekali nanti. Nah, di HQBS yang berbasis teknologi nggak bisa nanti ngubah foto jadi PDF. Waduh. Karena kan nanti kalian persiapan masuk SMA toh. Nah, SMA nanti ya itu udah biasa nanti tugas disuruh ngumpul PDF. Nah, Astaga, cuman PDF doang. Astaga. Iya, banyak yang protes Kudu. Nah, ini Ustadz ajarin bagaimana, Ustadz kasih lihat bagaimana caranya ngubah foto jadi PDF di Google. Tinggal kalian tulis, misalkan Tutor. JPG ke PDF. Nah, udah. Nih, terserah mau pakai platform yang mana. Misalkan mau platform yang ini.
Nah, tinggal kalian upload fotonya. Ah. Ini banyak pilihannya, Wah, PDF ke DOC, PDF ke DOCX, PDF ke teks, PG. Nah, mengcombine juga, menggabungkan file PDF, mengecilkan ukuran PDF, banyak di sini. Nah, ya misalkan download aja kan. kalian upload nih, ini yang tanpa aplikasi. Jadi jangan sampai nanti ada ulun masih nggak bisa, wah jangan sampai. Nah, misalkan di photostat ini, Emosi gua ya lama-lama. Sumpah. kita ubah jadi Kumaha teh naon? dari PNG Kumaha, naon? kita ubah ke PDF. Gusti itu doang. Jadi mudah sebenarnya, ya kan? Yang sulit itu apabila kita pengen mengubah yang dari tulisan itu, tulisan kalian, kita ubah ke Word. Nah, itu sulit. Karena Diketik. harus diketik. Benar. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa platform yang menawarkan kita bisa scan, tapi tetap tahambur tulisannya. Nggak bisa diedit. Jadi ya harus manual, kita ngetik kalau mau bagus. Nah, tapi kalau yang PDF memang hasil kompres dari komputer itu bisa. Kalau kita mau jadikan Word dan itu bisa diedit. Nah, ini sudah jadi PDF. Kita tinggal unduh aja. Tat. Nah, File yang di situ tuh ada virusnya kah ada? nggak ada. Wow, ya ada lah. Nih, ini sudah terdownload. Coba kita buka. Nah, ini sudah jadi PDF. Nah, Wow, amazing. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. ya kan? Jangan tidak Gampang ada kan? tangan. Gampang sekali. Gampang. Lebih gampang pakai aplikasi. Kada berkota. Aplikasi gampang lagi. Kayak Ustadz bagi rapot kalian itu tinggal Ustadz scan aja dari aplikasi. Please. Pik ya, nggak ada yang bingung lagi masalah itu. Ya. Kenapa Kan harus ngajar Aneh ngira bergecer nih kayak apa nah? Kira kawan Ya, nanti satu-satu. Kenapa harus tulis tangan Ustadz? Tidak diketik saja. Nah, kalau diketik Ustadz tak yakin kalian ngetik. Kalian tinggal tulis di Google, kalian copy paste semuanya. Nah, Copy paste pun perlu waktu, Sedai. Kontrol. Oke. Sudah, kita kontrol. Ustadz itu Belum pengen lagi. kalian ngambil dari sumber yang bagus, misalkan beberapa paragraf saja, kalian kembangkan sendiri di situ. Kalian ceritakan bahasa kalian, tidak harus copy paste kayak gitu. Makanya Ustadz minta ditulis saja. Sekalian latihan menulis, sama kan? Belajar di rumah nggak nulis. Jangan tulisan tuh teh, keluar malah lihat tulisan nombor kayak itu. Tulisan dulu bagus padahal. Nah, terus gimana? Ternyata PKN ini banyak pembelajarannya nah. Terus gimana caranya kita ngupload? Nih. Ada Dan kendala. pian ngajar TK aja gen Sedai. Kenapa? Yang ngesat hamjah, pian nyaman, sat hamjah membunuh. Nah, misalkan ngupload mana ya yang benar? Ya situ. Oh, ini. Nah, Ini nyaman jatuh kan. ini misalkan untuk kalian ngupload file tapi tidak bisa dilampirkan dokumennya. Nah, gimana caranya? Ya gitu ya, Rizkon. Jago. Nah, ini kan Apa set ulang-ulang. Rizkon kan nggak bisa ngupload dokumen Kalau ditambah, bahwa ini ya, ini nggak bisa. Iya kada bisa ditambahkan filenya tuh nah. Oke, nggak bisa ditambahkan filenya. Contoh aja nih ya. Ini kita coba dulu. Misalkan Ustadz mau ngupload yang ini. Nah, ini ya, tidak bisa lampiran file milik Anda. Ini ya, Rizkon ya. Haha. Ya. Karena ini nggak bisa. Coba yang lain lagi misalkan. Link, bisa pakai link. Nah, alternatif pakai link. Nah, caranya gimana? Kalian harus masukkan dulu file tadi ke Google Drive. Google Drive. Nah, masalahnya ini kada kawaman ke Google Drive. Nah, Ibak lah Google Drive kam. Google Drive. Kebanyakan Kalau mau buku Google nopiku Drive kalau kan apa, yuk? hapus di.
goblok itu Google Drive-nya tuh. Gak boleh ngomong kayak gitu. Aduh. Astagfirullah. Tobat kon. Udah tobat-tobat jari gak jelas. Kok kagak jelas ya? Dulu. Mana email? Oh ini email. Nah kita masuk dulu ke Google Drive-nya. Wih, Shopee apaan tuh? Tutor yang di HP bangsat. Ya bener soalnya di HP. Iya, nanti habis ini di HP. Nah, kawan ini udah kan? Kita sudah masuk ke Google Drive-nya. Kita tinggal upload. Kita tinggal upload dokumennya. Misalkan nih, kita upload file. Misalkan foto ini tadi aja. Atau ini deh, nih. Ya. Nah, ini kita upload. Kita tunggu dulu. Nah, nanti setelah kita upload ini kita bagi akses. Jangan lupa dibagi akses. Ya, supaya ustadz-ustazahnya itu Wa amasa ila falatan. bisa membuka. Oke, selesai. Oke, selesai. Nah, ini tadi filenya ya. Dinamika ini. Nah, terus caranya klik kanan, tinggal di mana ya? Nah, ini nih. Nah, dapatkan link ini. Nah, yang ini diubah menjadi siapa yang memiliki link. Jadi siapa yang memiliki link nanti bisa membuka. Nah, terus yang di sini diubah jadi editor. Kalau sudah seperti ini, tinggal disalin linknya. Udah selesai. Nah, terus kita masuk ke sini tadi, kita lampirkan linknya. Ini reward amat. Simpel Kirim kan? di WA. Nah, sudah ada. Nih, serahkan. Tinggal serahkan. Udah selesai. Gampang kan, Umar, Rizkon? Coba dicoba Emang. Habis itu dicoba. Nanti silakan dicoba masing-masing. Ya, pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Nah, Berarti kan habis kalau kita tidak ngumpul bisa file dilampirkan, kasih link aja. Sama kalian kan disuruh biasanya bikin video. Nah, video itu sebenarnya yang simple. Kalau kalian ngupload file di sini itu sangat berat, ya nggak, lambat jadinya. Yang simple kalian tinggal upload di Google Drive atau upload di YouTube, nanti linknya lampirkan di sini. Itu simple kan? tetap aja ulun upload YouTube tetap ngelak. Nah, itu tinggal kembali ke jaringan kalian masing-masing. Sorry lah, Telkomsel. Oh, sorry. Gimana, Claire ya? Diam. Untuk pengumuman tugasnya? Aska langsung mencoba, guys. Nah, nanti itu bisa kalian coba masing-masing di rumah. Ya, setelah pembelajaran tentunya. Kita hari ini Yang tutorial dari Adi Surya. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau untuk yang ngupload ada kendala dan lain sebagainya, cukup ya. Kalau cukup kita langsung belajar. Pindah mapel. Terus jengkutin ya, pindah mapel. Kemarin waktu pembelajaran 2 minggu yang lalu, itu link yang Ustadz bagikan dibaca nggak? Mau, riak bukan? Nah, dibaca nggak, Rizkon? Yang Ustadz bagikan. Apa saat? Yang Ustadz bagikan link kemarin itu dibaca nggak? Link. Iya, waktu pembelajaran 2 minggu yang lalu. Awan noh.
Yang ini loh. Yang Bahasa share. Ustaz. Tugasnya banyak panas Ustaz. Hehe. Jadi kada kalau dihitung-hitung. Ustadz jarang loh ngasih tugas. Oh, jali. Benar, kita kan sering belajar. Kita kan sering Belajar. Ini nggak percaya, coba lihat nih. Kita sering belajar nih. Ada pertama belajar, kedua belajar, yang ketiga juga belajar, yang keempat ulangan bab 1. Ini wajar kan? 100. 5 belajar, lebih banyak belajar kita. Yang ini ada. Itulah. Nah, yang ini baca nggak kemarin? Enggak. Jangan Coba, nggak. coba buka. Astagfirullahaladzim. Coba buka. Ini. Papale. Ini belum. Tahu lagi. Nah, yang belum Ada, baca tahu. silakan dibaca. Coba. Sudah ya. Anggap aja sudah gitu. Ini sebenarnya kalau habis kalian baca, ini habis 1 bab. Tapi hari ini akan Ustadz, iya, Roti. ini 1 bab. Ini akan Ustadz, nanti akan Ustadz sampaikan lagi. Kita ulang lagi nanti sedikit. Nah, bagi yang belum mengisi linknya, ini kan linknya nih, link evaluasi ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Ustadz itu mereka per 2 minggu. Jadi toleransi Ustadz dalam pengerjaan tugas kalian itu toleransinya 1 minggu. Jadi antum terlambat 1 minggu itu masih Ustadz rekap nilainya. Tapi kalau lewat dari 1 minggu itu Ustadz nggak rekap lagi. Contoh nih di kelas Ustadz aja ya. Apanya? Jangan marah nih, ada yang Ustadz kasih nilai 0 misalkan. Oh, yang IPS aja deh. IPS. Nah. Nah, yang ini. Ustadz 2 minggu, per 2 minggu, Ustadz rekap. Nah, minggu ini nanti hari Sabtu dan Ahad, Ustadz akan rekap. Jadi, jangan sampai antum terlewat. Nah, kalau Ustadz kasih 0 ini berarti tidak mengerjakan. Dan Ustadz akan upload, akan masukin ini ke rapot. Nah, jadi ini untuk jadi perhatian kalian ya. Jangan sampai nanti nilai di rapotnya anjlok. Ya. Itu kalau 0 ya Ustadz tulis 0 di rapotnya. Nah, jadi yang berikutnya Ustadz minta tolong untuk diperbaiki. Bisa kira-kira? Bisa ya? Bisa insyaallah. Ya. Kita hari ini belajarnya mengulang mengenai isi dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lu Ustadznya. Ada yang masih ingat kira-kira pembukaan Undang-Undang yang 4 alinea? Ada yang mau membacakan? Ada kira-kira? Mana Ustaz? Pembukaan undang-undang ada yang hafal? Ustaz, di Google. Cari di Google. Aduh. Ayo pembukaan undang-undang yang hafal angkat tangan. Undang-Undang Dasar Ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan apa tadi? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan yang di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka
bersatu, Bersatu. berdaulat, adil dan Berdaulat. makmur Berdaulat, adil dan makmur. atas berkat Atas rahmat berkat Allah. rahmat Allah yang maha kuasa. Didorongkan Ada oleh di buku keinginan halaman luhur. 32 aja. Nah, dari empat alenia ini itu masing-masing memiliki pokok-pokok pikiran. Nah, jadi setiap isi dari Oke, alenia makasih, itu Ajis. ada pokok-pokok Buku halaman pikirannya. 32. Nah, kemarin sudah baca kan? Nah, hari ini Ustadz yang akan bertanya, ya. Jadi Ada pada jawaban? hakikatnya pembukaan Undang-Undang 1945 itu terdiri dari 4 alenia atau 4 paragraf yang masing-masing alenia itu berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Umar, apa Umar? Isi alenia pertama Umar. Yang bisa jawab Ustadz catat nih. Wow. Iya, Umar apa Umar? Isi alinea pertama Umar. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, isinya itu apa Umar? Di dalam alinea 1 itu Umar. Menyatakan apa Umar? Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Iya, terus? Wow, Apa lip? dah itu aja. Jadi pada alinea pertama itu bahwa menyatakan pengertian hak untuk merdeka. Jadi menyatakan sebuah negara kita itu harus merdeka. Makanya pada alinea pertama itu pengertian tentang kemerdekaan sebagai hak kodrat segala bangsa yang tidak secara langsung sebagai hak yuridis juga. Nah, lebih merupakan hak moral dan hak kodrat sebagai imbalannya. Segala bangsa harus memiliki kewajiban moral dan kewajiban kodrat untuk menghormatinya. Nah, jadi artinya bahwa setiap negara itu menginginkan kemerdekaan yang negara lain itu akui kemerdekaannya. Tuh, makanya dibuka bukunya aja supaya bisa jawab. Ya. Nah, bukunya dibuka, ya. Ampun Bang Jago. Jadi pada alinea pertama tadi menyatakan bahwa isinya adalah menyatakan kemerdekaan, setiap bangsa itu harus merdeka, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea kedua, ada yang bisa menjelaskan alinea kedua? Ulun 3. Ya, silakan. Pak, ujaran dulu enggak? Nah, Apa inilah alinea Iya. yang kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Al-Nukri ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Oke, cukup. Ya, jadi pada alinea kedua itu menyatakan bahwa kita telah sampai ke depan pintu gerbang. Nah, jadi setelah alinea pertama itu menyatakan bahwa negara kita ini ingin menyatakan kemerdekaannya dan segala bentuk penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pada alinea ketiga menyatakan bahwa buah dari perjuangan dari pergerakan kemerdekaan itu telah sampai pada depan pintu gerbang. Nah, artinya apa? Kita sudah ada di depan pintu gerbang. Ya, yang kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi bukan tujuan akhir kemerdekaan itu. Ya, jadi jangan sampai berpikir generasi muda saat ini, terutama antum semua berpikir bahwa
merdeka itu adalah tujuan akhir. Tidak, kita baru sampai di depan gerbangnya. Ya, kita sudah sampai di depan gerbang yang kita tidak tahu di dalam gerbangnya seperti apa. Perlu kita benahi lagi di dalamnya. Setelah kita masuk ke dalam gerbang itu, maka dicantumkan pada alinea kedua itu tujuan bangsa kita apa? Yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itulah tujuan dari negara kita. Makanya harus kita benahi dari segi keamanannya, dari segi budayanya, dari segi sosialnya, segi ekonominya, politiknya. Nah, untuk mencapai apa? Yaitu untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu tadi pokok pikiran alinea kedua. Nah, berikutnya yang ketiga ada yang ini Ustaz tulis ya tadi Naufal. Yang ketiga ada yang mau Iya. Aska. Pengakuan. Woi, lo deh. Bentar. Kita tutup dulu pulpen. Candala. Oke. Berikutnya alinea ketiga. Silahkan Aska ya tadi berikutnya. Iya, bacakan dulu Aska. Bunyinya Aska. Lihat. Aska ya tadi ya, yang angkat tangan tadi. Nah, mic-nya belum aktif, Nak. Aska? Dur. Oh, lain. Lain Siapa dia, tadi? Yang ulun-ulun tadi. Ustadz kada sempat melihat tadi. Nih, yuk siapa? Riskon. Iya. Alinea ketiga, itu isi pokok pikirannya apa kira-kira? Silahkan. Makna alinea ketiga pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual. Iya, keseimbangan dunia dan akhirat dalam mencapai kemerdekaan. Benar sekali. Jadi rakyat Indonesia itu menginginkan keseimbangan ya. Artinya apa? Bahwa negara kita ini adalah negara yang berketuhanan ya untuk motivasi spiritual. Jadi bukan hanya motivasi spiritual tetapi juga keinginan dari rakyat Indonesia itu untuk merdeka ya. Jadi seimbang antara motivasi spiritualnya dan keinginan masyarakatnya untuk merdeka dari penjajahan. Alinea keempat, kira-kira ada yang mau? Alinea keempat cukup panjang. Ada yang mau kira-kira? Aziz mungkin? Yusuf? Oke guys, welcome back to channel Gua kembali lagi ke sini ya teman-teman. Nah, jadi pada alinea keempat itu memuat apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Tujuan negara. Tujuan negara. Ustadz teralat ya, alinea pertama tadi memuat cita-cita bangsa ya. Nah, tujuan negara itu ada pada alinea keempat. Yang mana di dalam ini masuklah dasar negara yaitu Pancasila. Nah, di dalam pembukaan undang-undang ini pada alinea keempat. Nah, yang bunyinya apa? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan apa? Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, maka disusunlah suatu undang-undang dasar itu dalam suatu susunan undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Nah, pada alinea ini juga menyatakan bahwa disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia. Nah, di sana juga menyatakan bahwa
negara kita itu adalah negara republik. Yang apa? Yang berkedaulatan rakyat. Nah, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, dengan berdasarkan kepada apa? Ya, berdasarkan kepada 5 sila. Ya. Ada yang hafal? Atau, Ustaz ulang pertanyaan. Ada yang tidak hafal? Kalau Ustaz tanya hafal, pasti hafal kan? Ada yang tidak hafal Pancasila? Astagfirullah. Itu si Hanan Ripani, angkat tangan itu fotonya. Buset, serius? Ya, itu, angkat tangan Hanan Ripani. Halo aja. Loh, Ngelawan. kain. Saja lu tong, canda. Nah, yang semula apa? Nah, semula waktu kelas 7 pernah belajar kan bahwa bahwa sila pertama Pancasila itu bunyinya, ada yang masih ingat? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu setelah dilakukan perubahan. Sebelum dilakukan perubahan bunyinya adalah Inanya Tuhan kan beda. Nah, ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu adalah bunyi alinea pertama dulu. Jadi setelah kita proklamasi, itulah dasar negara kita dulu itu, bahwa hasil dari sidang BPUPKI. Nah, tidak sampai 24 jam pada saat itu sudah ada dari perwakilan Indonesia Timur yang menyatakan keberatan, terutama dari agama Kristen. Dia keberatan dengan bunyi dari sila pertama, bahwa mereka merasa tidak terwakili. Nah, padahal penyusun dari naskah Piagam Jakarta yang masuk dalam pembukaan undang-undang, yang sekarang jadi pembukaan undang-undang itu, ada perwakilan dari agama Kristen. Mungkin kalah suara atau apa di rapat panitia 9 itu, sehingga tetap masuk redaksi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Karena pada saat itu dari panitia 9 itu ada kurang lebih 3 orang yang perwakilan agama. Habis itu ada 1 ketua yaitu Soekarno. Habis itu juga sebagian perwakilan dari nasionalis. Nah, terjadi perseteruan mengenai dasar negara. Akhirnya nasionalis dengan perwakilan agama, perwakilan yang mewakili agama tidak ketemu untuk merumuskan Piagam Jakarta. Nah, yang Ustadz baca sejarahnya itu, sehingga dengan masuknya ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, itu menjadi titik temu antara tokoh nasionalis dengan tokoh Islam pada saat perumusan dasar negara. Nah, sehingga harus dimasukkan itu supaya kita sepakat dasar negara ini. Akhirnya dibuatlah seperti itu. Nah, belum sampai 1 hari terjadi pertentangan dari luar dari Indonesia Timur yang menyatakan bahwa mereka ingin mengeluarkan diri, katanya, dari Indonesia kalau redaksi sila pertama itu tidak dirubah. Nah, akhirnya pada saat itu Muhammad Hatta langsung mewadahi. Ini apa nih permasalahannya? Ternyata karena redaksi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Akhirnya dilakukan lobby-lobby politik pada saat itu. Nah, yang akhirnya berujung bahwa sila pertama pada Pancasila itu akhirnya dihilangkan 7 kata. Nah, 7 katanya dihilangkan sehingga diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang akhirnya bisa juga diterima oleh agama Kristen. Jadi gitu ceritanya. Sebenarnya ceritanya panjang kalau mau membahas ini. Jadi dari cerita janji-janji yang diungkapkan oleh Soekarno pada saat itu, bahwa nanti setelah 6 bulan kita akan buat lagi undang-undang yang lebih sempurna, katanya. Jangan sampai karena undang-undang ini kita terjadi pecah belah antara sesama warga Indonesia, sementara para penjajah, para Belanda dan para Jepang masih berkeliaran di bumi Nusantara. Nah, akhirnya tokoh Islam saat itu dengan berat hati, ya sudah dirubah saja nggak apa-apa. Nah, padahal dengan berat hati menghilangkan 7 kata itu. Dan akhirnya apa? Setelah rapat-rapat
MPRS berikutnya, mereka mensepakati bahwa tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ingat nggak waktu materi kelas 8? Kesepakatan dasar itu tidak boleh merubah, salah satunya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Bahwa alinea keempat ini dalam dasar negara ini tidak mungkin lagi berubah. Jadi sudah ini baku, tidak mungkin lagi dirubah. Nah, jadi tidak ada lagi kesempatan untuk mengembalikan 7 kata yang hilang tersebut. Nah, pada alinea keempat ini kira-kira pokok pikirannya apa? Ayo. Memuat apa kira-kira? Memuat tujuan negara. Bentuk negara. Bentuk Ketentuan diadakannya undang-undang dasar, ya kan? Di sana menjelaskan bahwa dibentuklah suatu undang-undang dasar. Oh, berarti ketentuan akan adanya undang-undang dasar. Ini kan baru pembukaan. Itu menjelaskan tentang Yang dasar berikutnya negara, ada dasar negara, ya kan? Benar nggak? Dasar iya, negara iya. yang 5. Yang terakhir adalah yang terakhir yang keempat, bentuk republik itu adalah bentuk negara. Jadi di alinea keempat ini menjelaskan ada 4 poin. Ya, yang pertama ada tujuan negara, ada ketentuan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan dibuat, ada dasar filsafat negara kita, dan yang terakhir ada menyatakan bahwa bentuk negara kita adalah republik. Ada 4. Ingat tuh ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya. Yang bisa menjawab boleh langsung aktifkan aja mic-nya. Dalam alinea keempat tadi, tujuan negara bunyinya apa? Boleh? Langsung aktifkan mic-nya. Tujuan negara. Apa sih tujuan negara pada alinea keempat tadi? Ayo. Tadi kan memuat tujuan negara. Apa kira-kira? Tujuan apa ya? Kemudian daripada itu, apa? Untuk yang pertama membuat suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, kita melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Nah, keluar. Oke, itu adalah tujuan negara. Diingat ya, kalau cita-cita negara tadi apa? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa aja yang ketukar ya. Nah, ketentuan diadakannya undang-undang itu bunyinya gimana tadi? Ada yang bisa membacakan ulang? Ketentuan akan diadakannya undang-undang dasar. Saya. Ketentuan bentuk negara. Pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, akan dibuat undang-undangnya. Nah, lanjut. Sekarang yang berikutnya, menyatakan bentuk negara. Pada kalimat apa kira-kira? Ada yang bisa membacakan lagi? Pada kalimat apa bentuk negara itu disebutkan? Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, pada kalimat itulah dinyatakan bentuk negara kita adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. What the hell? Wakil rakyat seharusnya.
Wah, Abang Adul bernyanyi langsung. Nah, yang terakhir, Papale. yang terakhir dasar filsafat negara. Nah, bunyinya apa pada pembukaan alinea keempat? Ayo. Ada dong. Pancasila bunyinya yang berdaulat dengan berdasarkan kepada iya, Esa, dengan kemanusiaan yang adil dan berdasarkan beradab. kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan seterusnya. Nah, pada Pancasila ini kalau kita lihat kira-kira dari tiga tokoh perumus dasar negara kita kira-kira dasar filsafat negara ini diambil dari pendapatnya siapa? Ada yang tahu nggak? Tan Malaka. Yang merumuskan Pancasila nih, yang merumuskan dasar negara kita itu kan ada 3, ya kan? Masih ingat nggak? Ada Soekarno, ada Supomo, dan ada Muhammad Yamin. Nah, dari 3 pendapat itu, kira-kira, tuh klik apa Ustaz? Kira-kira. Nah, kira-kira itu pendapatnya siapa yang lebih diambil? Soekarno. Kan. Semuanya. Nah, semuanya. Ustaz ada bukunya nih. Jadi lebihnya itu ke pendapatnya Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin mengusulkan ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari sila-sila yang diambil itu memang lebih condong dari sila yang ditawarkan oleh Muhammad Yamin. Namun kata Pancasila itu yang menawarkan siapa? Soekarno. Nah, Soekarno memiliki 5 sila yang ingin diajukan. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi kata Pancasila itu lahir dari kata yang disampaikan Soekarno pada sidang BPUPKI. Tapi kalau Ustadz lihat-lihat memang lebih condong ke Muhammad Yamin yang diambil lalu disempurnakan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Mau tanya apa? Pokok pikiran tuh besok minggu depan Seth? Iya, kita bahas ini pokok pikiran. Yang kita bahas ini pokok pikiran. Waduh, Aziz Heng dari tadi kemana, woi? Nggak connect rupanya Aziz nih. Jadi yang kita hacking itu adalah asal ikut aja. Pokok pikiran, Aziz. Nah, jadi pokok pikiran itu adalah pokok-pokok pikiran yang ada, maksudnya itu apa ya? Intisari yang ada pada tiap-tiap alinea. Jadi intisarinya itu apa sih yang ada pada alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea keempat. Nah, otak Aziznya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz rasa cukup karena udah lewat 2 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustaz cukupkan. Jangan lupa sebelum Ustaz tutup di GCR-nya diklik hadir. Kan di situ ada pilihannya hadir dan tak hadir. Nah, bagi yang hadir silahkan diklik hadir. Lalu serahkan. Yang tidak hadir, klik tidak hadir. Lalu serahkan. Nanti yang tidak hadir akan Ustadz kirimi link rekaman
video link rekaman Zoom Apa ini sih? nanti. Jadi supaya nonton Kapan dulu tahu? rekamannya apa yang kita pelajari hari ini, silahkan ditonton ulang. Atau bagi antum yang hari ini belum ngeh, boleh ditonton Belum ulang ngeh. nanti kalau sudah ada Ustadz upload di YouTube. Oke nih, Sobat. Pas lu nonton lagi, tetap kedenger siapa lu takut nih. Tonton lagi sampai muder nontonnya. Oke, Min. Kalau masih belum juga lagi, Habis kota. coba di like dan subscribe. Mungkin abis nge-like dan subscribe baru bisa ngeh. Langsung Apa itu? Promosi macam apa itu? itu Iya, sampai Jin masih Nanti blank. kalau sebenarnya kan dosa di like. Ustadz sudah mengingatkan di-dislike ya, yang belum mengerjakan proyek kewarganegaraan silahkan dikerjakan ya. Jadi tugasnya itu membuat apa kemarin? Ada yang ingat? membuat foto dimasukkan ke PDF. Membuat itu ya, membuat clipping ya, clipping kan? Bukan sih? Ustadz lupa lagi. Nah, ntar Ustadz cek. Nih, Waduh, Karena Resum. bentar. PKI. tentang Iya, PKI. rasanya clipping bukan sih bentuknya? Rangkum. rangkum kayak itu rasa banyak benar habulang. Merangkum Bingung tentang habulang. PKI. Hukum Iya. Nah, iya benar. Kebetulan bulan ini bulan September. Pas kan? Ya enggak, peristiwa GSPKI gerakan. Nah, jadi pas itu. Ntar proyek kewarganegaraan. Nah, jadi kalian menulis ya. Jadi nggak harus PKI. Jadi nggak harus PKI ya. Ini contoh. Nah, jadi kalian itu membuat sebuah karangan atau ringkasan ya mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang pada zaman dulu ya, yang dia ingin mengancam keutuhan bangsa atau mengancam ideologi negara kita, ingin merubah ideologi negara kita yang semula Pancasila misalkan. Nah, contohnya adalah komunis pada peristiwa GSPKI. Nah, kebetulan bulan ini bulan September. Nah, boleh kalau antum mau menggunakan misalkan peristiwa PKI, silahkan buat. Nah, kalau antum nggak mau, misalkan saya mau yang lain Ustadz, saya mau menganalisa misalkan peristiwa Darul Islam Indonesia misalkan DII atau Tentara Islam Indonesia, silakan. Nah, atau saya mau yang lain aja Ustadz, saya mau peristiwa yang terjadi di misalkan di Maluku Selatan, oke boleh silahkan. Ya. Jadi tidak hanya peristiwa PKI saja. Tapi kalau mau mengambil peristiwa PKI ini karena kebetulan bertepatan dengan bulan September, lebih bagus lagi, ya. Paintum? Nah, minimal 1 halaman kan? Minimal 1 halaman di kertas double folio. Nah, Ustadz nggak punya kertas double folio, gimana? Ya kalau deket sama toko ATK ya beli selembar. Selembar paling Rp500. Kalau jauh ya sudah pakai kertas HPS. Kertas HPS itu tidak ada Ustadz. Masya Allah. Nanti kalau orang tuanya pulang kerja, titip aja. Mak, bawain kertas HPS di kantor 1 lembar ya gitu. Nah, sekarang kerjanya tuh cuma di rumah, gimana? Di rumah juga, tapi nggak mungkin nggak punya kertas HPS kan buat ngeprint pasti ada kan? Udah, kesana ngeprint keluarga lu. Iya, nggak mungkin, kecil kemungkinan nggak punya kertas HPS itu. Ya nggak sih? Alasan menghindari tugas. Iya, alasan menghindari tugas aja itu. Benar. Nah, lebih tipis daripada kulit bawang ya. Wah, apanya? Nah, pokoknya Ustadz minta dalam bentuk PDF nanti dikumpul ya. Kalau tidak PDF, tidak Ustadz koreksi. Woi. Benar. Jadi terserah kalian mau kalian scan, boleh. Kalau kalian foto, terus kalian rubah foto itu jadi PDF, boleh. Silahkan saja. Pokoknya Ustadz minta bentuknya PDF. Nah.
Oke, clear ya? Clear? Bunda kan minum laptop. Nah, oke mungkin Pesan itu PDF dulu jar. yang Ustadz dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilaf Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke,